مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk kepada mutiara yang berikutnya dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi, mutiara-mutiara ilmu, yaitu dalam untaian mutiara yang diberi judul Riyadhus Shalihin. Pada mutiara yang ke-20, masih dalam bab taubah, disebutkan hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Namanya Sa'id atau Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan." Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum," dulu pada orang-orang yang sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang siapa a'lamu ahlil ardi, siapa orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala rahibin, maka ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib. Rahib adalah ahli ibadah. Fa'atahu, maka didatangi ahli ibadah tersebut oleh orang yang telah membunuh 99 orang tadi. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan. Maka disampaikan kepada rahib tadi, kepada sang pendeta ahli ibadah tadi, bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah dia bisa bertaubat? Ternyata ahli ibadah ini menjawab, la, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Akhirnya dibunuhlah pendeta tadi, sehingga lengkaplah orang yang dibunuh olehnya 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian bertanya lagi, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Fadalla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah seorang yang memang alim. Perhatikan para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, bahwa yang pertama tadi disebutkan rahib. Rahib itu ahli ibadah. Ternyata dia tidak alim. Sehingga ketika ditanya, aku sudah membunuh 99 orang, apakah aku bisa bertaubat? Dia merasa besar, 99 orang kamu bunuh. Tidak, kamu tidak bisa bertaubat. Enggak ada taubat bagimu. Kebodohannya menyebabkan pendeta tadi akhirnya terbunuh. Karena orang yang telah membunuh 99 tadi mendengar tidak ada taubat, maka dia jengkel, dia bunuh pula rahibnya. Tetapi yang kedua, ditunjukkan orang yang benar-benar alim. Faqala innahu qatala 100 nafsan atau 100 nafsin fahal lahu min taubah. Maka disampaikanlah kepadanya bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah dia bisa bertaubat? Maka sang alim tadi menjawab, "Na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah
tentu engkau bisa bertaubat. Siapa yang menghalangi seseorang untuk bertaubat? Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi seseorang untuk bertaubat. Intaliq ila ardi kada wa kada. Berangkatlah engkau ke negeri ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'budun Allah. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah bersama mereka di sana. Wala tarji' dan jangan kembali ila ardik. Jangan kembali ke negerimu. Fa innaha ardu su. Karena sungguhnya itu adalah bumi yang jelek atau daerah yang jelek. Fantalaqa. Orang tadi gembira bisa mendapatkan taubat, maka dia laksanakan apa yang dinasihatkan. Dia berjalan menuju negeri yang termaksud, negeri yang sudah disebutkan oleh si alim tadi. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq. Berjalanlah dia sampai di tengah perjalanan. Atahul maut. Tiba-tiba datang waktu kematiannya. Waqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka bertikailah malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Malaikatul rahmah adalah malaikat yang mencabut nyawanya seorang mukmin, akan dicabut dengan lembut sebagaimana diriwayatkan, akan dipanggil dengan panggilan yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sedangkan malaikatul azab adalah yang mencabut nyawa orang-orang kafir atau orang-orang yang jelek dan akan dipaksa untuk keluar nyawanya dari jasadnya dan akan dipukul punggungnya dan juga akan dipukul wajah-wajahnya. Yadribuna wujuhahum wa adharahum. Barakallahu fiikum. Malaikat tadi melihat yang satu ini sudah mau bertaubat, maka bagianku, kata malaikatul rahmah, ini orang yang berjalan menuju taubat. Sedangkan malaikatul azab mengatakan, tapi orang ini belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Ikhwani fillah a'azakumullah. Disebutkan dalam riwayat ini, qalat malaikatul rahmah, berkata malaikat-malaikat rahmat ini, jaa'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Orang ini datang dalam keadaan bertaubat dan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, sedangkan malaikatul azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Baru akan. Fa atahum malakun fi surati adamiyyin. Maka datanglah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Dijadikanlah dia sebagai hakim yang mengadili keduanya atau yang menyelesaikan urusan keduanya. Faqala, maka orang tadi berkata, qisu bainal ardaini ila ayatihima kana adna wa huwa lahu. Ukur saja jaraknya. Apakah jarak ke negeri yang jelek, negerinya dia lebih dekat, atau negeri yang baik yang lebih dekat, negeri yang dituju yang lebih dekat. Ukur mana yang lebih dekat. Faqasu, maka diukurlah. Fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke negeri yang sedang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka dicabutlah nyawanya oleh malaikat rahmat dengan rahmat. Ikhwan ibn a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam lafaz lain yang juga fi sahih, kana ilal qaryati salihati aqrab bi shibrin. Bahwasanya dia lebih dekat ke negeri yang dituju hanya satu jengkal. Lebih dekatnya, perbedaannya hanya satu jengkal saja. Faju'ila min ahliha, maka dia dijadikan sebagai penduduk negeri yang baik tadi, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa fi riwayatin fi sahih, dan juga dalam lafaz lain, dalam riwayat lain yang juga sahih, disebutkan fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Dalam riwayat ini
disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan wahyunya kepada yang ini, kepada jarak yang menuju atau jarak yang ke arah tempat yang jelek, Allah katakan taba'adi, menjauhlah. Kemudian Allah katakan kepada jarak ke negeri yang baik, taqarrabi, mendekatlah. Di dalam riwayat, Allah kerutkan, Allah pendekkan jalan menuju tempat yang baik. Sedangkan jalan yang dari tempat yang jelek, Allah katakan taba'adi, menjauhlah. Allah menyambut, menerima, dan Allah yang menakdirkan agar orang ini benar-benar orang yang diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat dan selalu membuka pintu taubat, dan Allah memudahkan dan Allah mendukung. Allah berikan taufik siapa yang ingin untuk bertaubat. Wa qala qisu ma bainahuma. Setelah Allah katakan menjauhlah negeri yang jelek, mendekatlah negeri yang baik, kemudian Allah katakan ukurlah. Maka ketika diukur, fawajaduhu ila hadihi aqrab bishibrin, maka didapati lebih dekat kepada negeri yang baik 1 jengkal. Faghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dicabut oleh malaikat rahmah dengan cara yang rahmah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain juga, fana'a bisadrihi nahwaha, artinya dia betul-betul di tengah-tengah antara negeri yang baik dan negeri yang jelek. Tetapi orang tadi mengarahkan dadanya ke negeri yang baik 1 jengkal, maka lebih dekat kepada negeri yang baik 1 jengkal. Barakallahu fikum. Ini riwayat-riwayat atau lafaz-lafaz ini semuanya fi sahih di dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan orang yang masuk ke dalam pintu taubat atau orang yang ingin bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk mati dalam keadaan baik, walaupun perbedaannya antara jarak negeri yang jelek dan negeri yang baik hanya 1 jengkal saja. Allah katakan ukur. Bahkan dalam riwayat Allah katakan menjauhlah negeri yang jelek, mendekatlah negeri yang baik. Ternyata dengan takdir dari Allah, dengan rahmat dari Allah, lebih dekat ke negeri yang baik 1 jengkal. Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya ini juga hadis dalam bab taubah yang sangat berkilau. Jadi betul-betul mutiara yang berkilauan. Ilmu yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, bahwa hendaklah kita betul-betul bertaubat, maka Allah akan bukakan pintu taubat selebar-lebarnya, dan Allah akan mudahkan, Allah akan berikan taufik, karena Allah gembira terhadap hambanya yang bertaubat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan bimbingan Islam dan juga nasihat yang penting. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang Anda berada di acara atau di ruang tanya jawab, dan silakan Anda menyampaikan pertanyaan Anda, dan insya Allah kita mulai dari yang pertama. Bismillah. Mau bertanya Ustaz, bagaimanakah cara meruqyah orang yang memori otaknya sudah banyak berkurang? Karena dahulu orang ini adalah dukun dan sekarang sakit sudah belasan tahun tidak kunjung sembuh-sembuh. Bagaikan terombang-ambing dalam sakit yang tak kunjung akhir. Disinyalir masih ada pengaruh dari jin-jin jahat dan khodam-khodam yang dahulu ada dalam dirinya. Bagaimana cara meruqyahnya Ustaz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Cara meruqyah ya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. Apakah dia dukun ataupun orang yang didukuni, apakah dia tukang santet, apakah dia disantet, namanya ruqyah adalah membacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, baca ayat kursi, membaca ayat-ayat seperti Muawwidatain, Al-Ikhlas, membacakan surat Al-Baqarah agar bersih rumahnya dari setan-setan dan jin-jin. Barakallahu fikum, jin-jin jahat yang saya maksud. Maka hendaklah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Mungkin kalau perlu sebagai tambahan agar dia betul-betul bersih dari kejelekannya yang lama, ya dia harus memiliki niat untuk taubat. Sehingga ada pula nasihat padanya. Ruqyah
berjalan, nasihat juga berjalan. Kamu harus bertaubat. Kamu minta ampun pada Allah. Kamu sehingga pengobatan tadi dari dalam dan dari luar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Quran itu syifa. Itu sudah pasti. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya penyembuh atau obat ini tentunya kadang-kadang ada orang yang tidak cocok dengan obat tersebut. Obatnya manjur, obatnya mujarab. Tapi orang itu punya alergi. Ini secara makna saya sampaikan. Dia malah tambah sakit. Demikian pula kalau Quran ini sudah pasti bahwa dia adalah manjur dan memang syifaun, penyembuh, Masya Allah, dengan izin Allah, dan itu adalah memang kalamullah, ucapan Allah. Tetapi kalau orangnya tidak cocok dengan Quran, alergi dengan Quran, alias kafir, musyrik, atau orang yang tidak percaya dengan Quran, nah kamu ngapain sih kumat kamit baca Quran di situ? Saya nggak percaya sedikit pun. Ya percuma. Kamu bacakan ruqyah sebanyak-banyaknya, orang itu alergi dengan obat ini, dengan obat Quran ini. Ada kekufuran di dalam perutnya, dalam dadanya, di dalam dirinya. Ada bulu babi di dalam dadanya. Artinya ada sesuatu yang jelek dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima obat dalam bentuk Quran? Sehingga kamu bacakan Quran tadi sebagai ruqyah dan kamu berikan nasihat dia agar segera bertaubat. Kalau orang itu betul-betul ingin bertaubat, ya saya ingin bertaubat. Gimana saya harus bertaubat? Minta ampun pada Allah Ta'ala. Karena syirik sebesar apapun, kekufuran sebesar apapun, kalau orang mau bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya. Bedakan dua ayat. Nggak apa-apa, agak panjang sedikit ya. Ayat pertama adalah ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendak Allah. Ini adalah ayat tentang orang yang mati membawa dosa syirik, maka enggak akan diampuni. Tetapi kalau orang mau taubat, ayatnya Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apakah dikecualikan? Tidak dikecualikan. Seluruh dosa. Yaghfiru dzunuba jami'an. Maka kalau mau taubat, semua dosa bisa diampuni. Bahkan sebagian besar para sahabat pernah mengalami kesyirikan. Tapi kemudian bertaubat masih Islam. Diterima. Barakallahu fikum. Sehingga jangan salah menempatkan ayat. Adapun ayat Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya bagi siapa dikehendakinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu adalah bagi mereka yang mati membawa dosa, belum bertaubat. Maka dosa yang lain mungkin diampuni. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah suka, Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah suka, kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Itu di bawah kehendak Allah, terserah Allah SWT. Kalau dosa lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau syirik, tidak akan diampuni orang yang mati membawa syirik. Tetapi kalau di dunia mau bertaubat, maka nggak ada dosa apapun yang tidak bisa diterima atau yang tidak bisa diampuni. Semua bisa diampuni. Kalau mau bertaubat, maka ajari dia untuk bertaubat. Setelah dia mau bertaubat, ajarkan kepadanya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran juga di samping kamu membacakan ruqyah. Nanti setelah itu dia sendiri membaca, berusaha. Kalau dia masih dikuasai syaitannya, jinnya nggak bisa membaca, maka kamu ruqyah lagi sampai dia bisa membaca sendiri. Baik. Yang ketiga, kalau dia punya jimat-jimat, maka kumpulkan jimat-jimatnya, bakar, dan kemudian buang ke air, ke sungai misalnya, atau ke dalam air, kemana saja, ke kolam, sungai, atau kemana. Demikian yang dianjurkan oleh para ulama. Bakar dan buang ke air.
Itu yang ketiga. Ada yang keempat? Ada. Kalau dia memiliki buhul-buhul, sejenis jimat sungguhnya, tetapi dia akan masukkan mantranya ke dalam satu simpulan-simpulan, yang biasanya simpulan itu dikubur atau disimpan di tempat yang tersembunyi. Tanyakan padanya, kamu punya yang demikian? Maka itu pun diambil, digali, dan kemudian dibakar juga. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, itu mungkin masuk yang ketiga juga, mirip. Ambil jimat-jimatnya, semua buhul-buhulnya, dan dibakar semuanya. Dan ingatkan dia untuk jangan mengulanginya kembali. Sedikit pun, karena satu pintu dibuka, maka akan terbuka pintu-pintu lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu Ustaz. Berikutnya, bismillah, semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ingin bertanya Ustaz, ketika kita junub pada pagi hari, kemudian kita berniat nanti kalau mau sholat zuhur, mandi wajib. Kemudian sebelum sholat kita mandi, tapi seperti biasa, tanpa ada niat mandi wajib. Setelah sholat kita teringat tidak berniat mandi junub. Apakah niat kita pertama tadi bisa menjadi niat mandi wajib? Jazakallahu khairan. Kalau dia niatkan sebagai mandi wajib, maka itu adalah mandi wajib. Tetapi kalau dia lupa tidak meniatkan mandi wajib, dia harus ulangi kembali mandinya dan niatkan sebagai junub, walaupun tidak seperti yang tadi. Maksudnya tadi kan biasanya bersih sekali pakai sabun segala macam. Untuk mengulanginya cukup dengan basahi rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, basah semua dengan niat junub, sudah selesai, sudah sah. Barakallahu fikum. Karena innamal a'malu binniyat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Apakah bermain layangan terus diadu sama temennya, kemudian layangannya putus dan diambil sama temennya? Apakah ini termasuk judi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Adu layangan. Iya, yang kalah dikasih. Pertanyaannya paham. Tetapi biasanya gini tuh anak-anak gitu. Iya. Iya. Bukan orang dewasa. Seperti main gambar, Ustaz, yang kalah diambil gambarnya. Barakallahu fikum. Mungkin nggak seru ya kalau main layang-layang nggak diadu ya. Iya. Main layang biasa aja begitu, pakai apa? Ada ekornya di belakangnya, indah gitu. Itu nggak seru. Barakallahu fikum. Itu kan kalau kita mengganggu orang lain, khawatir akan terjadi kedoliman. Orang saya ingin main layang-layang tidak pengen diadu, tiba-tiba disikat oleh yang lainnya, putus. Kan itu ada unsur kedoliman di situ. Kecuali kalau memang dia memang berniat, ayo kita adu, ya silahkan. Bagaimana kalau diadu tadi yang menang yang dapat? Barakallahu fikum. Ini tidak termasuk permainan yang dianjurkan. Permainan yang dianjurkan adalah permainan gulat, silat dan sejenisnya, bela diri, atau permainan memanah, atau permainan berenang. 3 permainan ini dianjurkan oleh Nabi karena membantu dalam perjuangan jihad fisabilillah. Tetapi kalau layang-layang, apakah bisa kamu berperang dengan layang-layang? Sehingga itu adalah lagun, satu kesia-siaan saja. Makanya saya anggap itu permainan anak kecil. Kalau masih ada orang tua yang main-main layangan, saya akan katakan kamu membuang-buang waktu, kesia-siaan. Kecuali kalau dalam rangka menggembirakan anaknya, ayo kita tambahkan sama hadiah, terus kamu pegang. Itu lain perkara, karena niatnya sudah berbeda. Barakallahu fikum. Kalau pemanah atau panahan, atau berkuda, atau berenang, gulat dan sebagainya, kemudian berpacu, dikasih hadiah yang menang, tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu bukan judi. Dengan syarat tidak mengumpulkan uang. Kalau mengumpulkan uang jadi judi. Misalnya, kumpulkan uang masing-masing 1 juta, nanti yang menang ambil uang ini. Itu judi. Tetapi kalau gurunya atau pelatihnya menyatakan, ayo, siapa yang cepat saya akan kasih hadiah. Itu bukan judi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian Bismillah, Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, Ustaz mau bertanya, apakah orang yang menyelisih sunnah sama dosa dengan orang yang menyelisih tauhid, Ustaz? Jazakallahu khairan. Orang yang menyelisih sunnah sama dosa dengan menyelisih tauhid. Juga sama lah. Tergantung menyelisih sunnah yang mana. Kalau menyelisih sunnah dengan sengaja-sengaja menyatakan saya tidak suka sunnah, ya sama dengan menyelisih tauhid, karena sama-sama kufurnya. Seperti para pengingkar sunnah, walaupun mereka menamakan dirinya Qur'aniyun, golongan Quran, ternyata mereka ini benar-benar pengingkar sunnah dan mengatakan cukup dengan Quran saja, nggak perlu hadis, nggak perlu sunnah. Maka ini hukumnya kafir. Atau hukumnya sama dengan orang yang menyelisihi masalah akidah. Karena akidah yang lurus adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, berpegang dengan Quran dan berpegang dengan sunnah. Sehingga ketika dia menentang yang salah satunya, maka dia berarti orang yang menyelisihi akidah. Barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Maaf mau bertanya Ustaz, saya punya teman dan suaminya sudah beristri. Suaminya ada anak dari istri yang pertama. Dan bagaimanakah menunaikan hak anaknya yang diurus keluarga perempuan? Selama ini ia pergi ke rumah mantan istrinya untuk menemui anaknya di sana. Bagaimana? Mau nasihatnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, hak asuh anak itu kalau masih kecil-kecil di bawah 5 tahun ya, itu adalah hak ibunya. Karena mereka masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Adapun kalau sudah dewasa, maka dia diberikan pilihan mau bersama ibu atau bersama bapaknya. Catatan berikutnya, kalau ternyata wanita tadi menikah, si ibu tadi menikah, maka hak asuhnya kembali kepada bapaknya. Itu masalah hak asuh. Adapun hak mereka, anak-anak tadi, karena dia tetap sebagai anaknya si bapak, maka hendaklah dia memberikan hak-haknya selama dia masih bayi atau masih balita. Maka si bapak ini memberikan kebutuhan-kebutuhan si anak tadi, misalnya susunya dan sejenisnya. Tapi ketika dewasa, suruh memilih, maka urusan mereka, apakah mereka tinggal di sana atau tinggal di sini, itu mereka yang akan memberikan hak-haknya. Sehingga kalau ditanya apa haknya, hak silaturahmi, karena itu adalah tetap anakmu. Demikian pula sang anak wajibannya bersilaturahmi karena dia tetap bapakmu, tetap ibumu. Sehingga tinggal di sana atau tinggal di sini, hak silaturahmi akan tetap. Barakallahu fikum. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya di luar tema. Bolehkah kita ucapkan amin ketika membaca surat Al-Fatihah di luar salat? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Tidak mengapa, karena itu adalah bacaan doa. Sehingga tidak mengapa untuk diaminkan walaupun di luar salat. Barakallahu fikum. Bismillah, Ustaz mau bertanya bagaimanakah cara menasihati orang yang lebih tua yang masih ibadah dengan mengharapkan pujian atau pengakuan orang lain. Jazakallahu khairan. Nah, kalau merasa tidak pantas menasihati orang lebih tua, mungkin takut tersinggung dan sebagainya, bisa dengan buku atau dengan rekaman atau dengan berbagai macam cara-cara yang lain. Barakallahu fikum. Di antaranya menyuruh orang yang seumur dengannya, tolong nasihati beliau. Saya lihat kok sepertinya begini. Baik, itu pun kalau memang kamu yakin orang ini mengharapkan pujian. Padahal itu adalah perkara hati. Kamu tidak tahu hatinya. Mungkin sepertinya saya mengharap pujian, padahal hatinya tidak begitu, kamu tidak tahu. Sehingga di samping engkau memberikan nasihat dengan tulisan, dengan rekaman dan sebagainya, dan menyuruh seorang yang bisa menasihatinya agar dia semakin ikhlas,
juga doakan dengan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan orang ini semakin ikhlas. Mudah-mudahan aku dan beliau dan semua kami ini diberi keikhlasan. Barakallahu fikum. Kemudian ketika haji tamatu, apakah membeli dan memotong kambingnya harus di tanah suci ataukah boleh di tanah air atau di Indonesia? Kalau ketika haji maka harus di sana, di tanah haram. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir Ustaz, bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Mohon bertanya, bolehkah akad nikah tidak menyebutkan binti atau binti fulan, hanya nama anaknya saja? Jazakumullah khairan. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Karena nama Fatimah banyak. Ini Fatimah yang mana yang kamu sebutkan tadi dalam akad? Harus sebutkan. Kalau itu adalah Aisyah atau Khadijah, kamu sebutkan binti man, anak siapa? Kecuali kalau diawali dengan kalimat anakku Khadijah, anakku Fulanah, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Artinya sudah jelas, walaupun tidak disebut bintinya, tapi sudah jelas dengan kalimat anakku. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz atas jawaban Ustaz, dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Baik kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas pertanyaan Anda. Semoga akan memberikan manfaat juga, bukan hanya bagi Anda, juga bagi kaum muslimin. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga pertanyaan yang belum terjawabkan, semoga akan bisa kembali Anda layangkan pada kesempatan esok, dan insya Allah akan kami jawab sebisanya atau yang sesuai dengan waktu yang ada. Jazakallahu khairan katsira wa sallallahu alaihi Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.